Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan sebuah video tentang micro teaching anak SD MI. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas pembelajaran bahasa Indonesia SD MI. Kami dari kelompok 6 terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Saya Atta Arda Safira, NIM 12205193180. Saya Ulia Darujah, NIM 12209193032. Saya Widya Mayasari, NIM 12205193170. Saya Lika Wahyu Anggreni, NIM 12209319319. Saya Sufira Haruuna, absen 41, NIM 12205193190. Terima kasih, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan melihat ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sudah sarapan apa belum? Sudah ya. Kalau sudah, kita harus semangat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang mau memimpin? Iya, Faiz. Silakan Faiz. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kira-kira siapa ya yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang benda. Apa sih itu benda? Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak ya? Apa itu benda? Ya, benar sekali. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, mempunyai wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, seperti barang, ataupun objek, atau materi, ataupun zat. Nah, kira-kira di sekeliling kita ada benda apa aja ya? Ada objek apa aja? Ada barang apa aja? Coba kalian sebutkan ya, nanti ditulis di kolom komentar. Dari pengertian tadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri benda. Yang pertama, yaitu benda memiliki wujud. Yang kedua, benda memiliki ruang. Dan yang ketiga, benda memiliki massa. Wujud benda ada 3 jenis. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Dan yang ketiga, wujud benda gas. Jenis-jenis benda. Kira-kira ada yang sudah tahu ada berapa macam jenis benda yang ada di sekitar kita? Ya, betul. Ada 2 macam jenis benda yang ada di sekitar kita. Ada yang bisa menyebutkan benda apa saja itu? Iya, betul. Ada benda hidup dan ada benda mati. Ada yang bisa menjelaskan benda hidup dan benda mati itu benda yang bagaimana? Ya, kamu silahkan. Iya, betul. Jadi, benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan itu yang bagaimana, anak-anak? Ciri-ciri kehidupan itu antara lain bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang, dan membutuhkan makan dan minum. Kira-kira benda apa saja yang memiliki ciri-ciri tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, betul. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena mereka semua memiliki ciri-ciri kehidupan, sehingga disebut dengan benda hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan benda mati adalah
semua benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup. Apa saja benda yang termasuk benda mati? Iya, ada meja, kursi, lemari, buku, tanah, dan masih banyak lagi. Kenapa mereka semua dikatakan benda mati? Karena mereka semua tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, sampai di sini sudah paham semua ya? Alhamdulillah, bagus. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang cara membedakan benda dan bukan benda. Ada yang sudah tahu cara membedakan benda dan bukan benda? Oke, jadi dikatakan benda apabila sesuatu itu memiliki wujud, bisa menempati ruang, dan memiliki massa. Sedangkan dikatakan bukan benda jika sesuatu itu tidak memiliki wujud, tidak bisa menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Sampai di sini sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang cara membedakan benda dan bukan benda, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar. Nanti kalian bedakan mana yang termasuk benda dan bukan benda. Gambar yang pertama adalah gambar kursi. Apakah kursi ini memiliki wujud? Iya. Apakah kursi ini bisa menempati ruang? Iya. Apakah kursi memiliki massa? Iya. Jadi kursi termasuk benda. Gambar yang selanjutnya. Gambar suara musik. Apakah suara musik ini memiliki wujud? Tidak. Apakah suara musik memiliki massa? Tidak juga. Apakah suara musik bisa menempati ruang? Tidak. Jadi suara musik bukan termasuk benda. Gambar yang ketiga. Gambar balon. Apakah balon memiliki wujud? Iya. Apakah balon bisa menempati ruang? Bisa. Apakah balon memiliki massa? Iya. Jadi balon termasuk benda. Oke, selanjutnya adalah gambar cahaya matahari. Apakah cahaya matahari memiliki wujud? Tidak. Apakah cahaya matahari bisa menempati ruang? Tidak bisa. Apakah cahaya matahari memiliki massa? Tidak juga. Jadi cahaya matahari termasuk bukan benda. Oke, lanjut. Gambar susu. Apakah susu termasuk benda? Apakah susu memiliki massa? Iya. Apakah susu bisa menempati ruang? Bisa. Jadi susu termasuk benda. Gambar selanjutnya. Gambar es batu. Apakah es batu ini memiliki wujud? Iya. Apakah es batu memiliki massa? Iya. Apakah es batu bisa menempati ruang? Bisa. Jadi es batu termasuk benda. Dan yang terakhir adalah gambar kucing. Kalau ini sudah jelas ya anak-anak. Kucing merupakan binatang dan binatang merupakan benda hidup. Jadi kucing termasuk benda. Sifat fisik benda ialah sifat yang nampak pada benda yang dapat diamati, diukur, dihitung, dirasakan oleh panca indera. Yang pertama, warna benda. Warna benda dapat diidentifikasikan dengan indera mata sebagai penglihatan. Dapat dilihat secara langsung. Benda tersebut berwarna hitam, putih, kuning, ataupun hijau. Yang kedua, bentuk dan ukuran benda dapat diidentifikasikan dengan indera kulit sebagai peraba dan indera mata sebagai penglihatan. Bentuk benda dapat dilihat secara langsung. Benda tersebut berbentuk segitiga, persegi, ataupun lingkaran. Kalau ukuran dapat diukur dan dihitung sehingga diketahui badannya, tingginya, dan lebarnya. Yang ketiga, wujud benda.
Wujud benda dapat diidentifikasikan dengan indera kulit sebagai peraba dan indera mata sebagai penglihatan. Benda tersebut berwujud gas, padat, ataupun cair. Yang keempat, bau benda. Bau benda dapat diidentifikasikan dengan indera hidung sebagai penciuman. Yang kelima, rasa benda. Rasa benda dapat diidentifikasikan dengan indera lidah sebagai pengecap. Benda tersebut berasa manis, asam, ataupun pahit. Dan indera kulit sebagai peraba. Benda tersebut kasar, halus, ataupun lembut. Jadi, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan juga jenis yang berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda mati. Sedangkan sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Itu tadi kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berterima kasih kepada murid-murid yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Dan murid-murid jangan lupa mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.